Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kepada segenap anggota jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti kebaktian di GKP Jemaat Jatiranggon, baik yang di ruang gereja maupun yang mengikuti via live streaming melalui kanal YouTube, Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera, selamat beribadah dan selamat bersekutu dengan Tuhan dalam kebaktian pagi ini di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiranggon. Sebelum memasuki kebaktian minggu ini, kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat minggu ini. Kebaktian Minggu 29 September 2024 pukul 09.00 WIB. Flyen firman pada hari ini yaitu Pendeta Sifra Glorianti SSI dari GKP Rehobot, Jatinegara, dalam rangka pertukaran plan firman lintas klasis. Pemusik Saudara Immanuel Fernandes N. Marumbona. Pemandu pujian Ibu Vera Yosefin dan Ibu Wulan Rahanti Noron. Pengisi pujian kaum pemuda remaja dan SMAK Penabur. Operator multimedia, Tim Media Informasi Komunikasi GKP Jatiranggon. Operator sound, Tim Media Informasi Komunikasi GKP Jatiranggon. Operator live streaming, Tim Media Informasi Komunikasi GKP Jatiranggon. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga pada hari Rabu 2 Oktober 2024, wilayah 1 sampai wilayah 6, dimulai pukul 19.00 WIB bertempat di gedung gereja. Dilayani oleh Bapak Pendeta Saint Peter Surlia SSI MIKOM dan didampingi oleh liturgos oleh Penatua Agustina Sabajan SE. Kebaktian rumah tangga ini merupakan kebaktian persiapan perjamuan kudus dalam Injil Indonesia dan perjamuan kudus sedunia. Kebaktian kaum pemuda remaja, Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di gedung gereja. Alamat Jalan Raya Ujung Aspal nomor 7. Flyen firman Pendeta Saint Peter Surlia SSI MIKOM dan pelayan liturgos Saudara Miar Lase. Kebaktian kaum dewasa muda, Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di keluarga Bapak Roy Korputi dengan mengambil tempat di gedung gereja. Alamat Jalan Raya Ujung Aspal nomor 7. Flyen firman Ibu Eva Maria Kleosa dan pelayan liturgos Ibu Harti Tibin. Pelayanan sakramen perjamuan kudus HPI dan HPKD dalam rangka memperingati Hari Perkabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, maka akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 6 Oktober 2024 dalam kebaktian Minggu. Dan bagi jemaat yang oleh karena kondisi kesehatan tidak dapat mengikuti perjamuan kudus di gereja, akan dilaksanakan perjamuan kudus keliling pada hari Selasa 8 Oktober 2024. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam perjamuan kudus keliling, dapat menghubungi majelis jemaat atau mako wilayah masing-masing. Bidang keesaan dan kesaksian. Pada hari ini, Pendeta Saint Peter Surlia SSI MIKOM dalam rangka pertukaran pelayanan firman lintas klasis melayani di GKP Tangerang dan pos kebaktian Curug dengan didampingi oleh Komisi Kaum Dewasa Muda. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun 22 September 2024 sampai 29 September 2024. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Festival Paduan Suara Kaum Dewasa Sinodal. Dalam rangka partisipasi kegiatan HUT GKP ke-90 tahun
GKP Jatiranggon akan mengikuti Festival Paduan Suara Kaum Dewasa Sinodal dengan kategori usia peserta 18-60 tahun dan pelaksanaannya pada tanggal 26 Oktober 2024 di GKP Jemaat Karawang. Warta pernikahan. Telah dilaksanakan pernikahan pencatatan sipil dan pemberkatan nikah Saudara Julius Soputra Zebua dengan Saudari Preskartika Sari pada hari Sabtu 14 September 2024 bertempat di GKOI. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat memasuki bahtera rumah tangga baru. Tuhan Yesus memberkati. Warta pernikahan. Akan dilaksanakan pernikahan pencatatan sipil dan pemberkatan nikah Saudara Yudi Kurniawan Zebua, putra dari keluarga Bapak Fatih Soki Zebua dan Ibu Kamina, dengan Saudari Angelin Kezia Marsaulina Walukau SAK, putri dari keluarga Bapak Jimmy Joni Walukau dan Ibu Tati Sumiati, pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB, dilayani oleh Gereja Sidang Jemaat Kristus Jakarta. Mohon dukungan doa dari jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung kegiatan pelayanan di GKP Jemaat Jatiranggon melalui persembahan yang telah diberikan. Untuk laporan rekapitulasi laporan keuangan secara lengkap dapat dilihat di grup wilayah masing-masing. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatiannya dan kesabarannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saudaraku, kita menyadari bahwa pikiran yang baik dan hati yang terbuka sangat diperlukan untuk menyadari diri dan bersikap kepada sesama. Dalam dunia ini, kita dengan yang berbeda dari kita. Kerap dalam perjumpaan itu, kita berkonflik dalam rangka mencari hikmat, melalui menghadapi dan mengelolanya menjadi peluang, mempertajam diri dan memperkuat hubungan kita. Beriman bahwa Allah hadir dalam perjumpaan kita dengan sesama dan menolong kita bertumbuh dan berbuah. Mari rayakan penyertaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menuntun kita di sepanjang hidup dan perjumpaan kita bersama yang lain. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 286 bait 1 dan 7. Bumi dan langit pujilah. Hallelujah.
kita awali kebaktian pada pagi ini dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dengarlah ayat Alkitab yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini yang tertulis dalam Markus 9 ayat yang ke-41. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Kita sambut nas pembimbing dengan pujian PKJ 47. Mari kita berdoa dalam doa syukur kita. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau mengajar dan membuat kami mampu mengenalmu. Kami bersyukur untuk kesempatan berjumpa denganmu dan sesama pada saat ini. Sebuah perjumpaan yang memberi kami hidup dan mengutus kami untuk berbagi hidup. Kiranya kami dapat melihat diri kami di dalam dunia dan menikmati semua pemberianmu dalam ibadah ini. Terpujilah Engkau karena dirimu Sang Maha Kasih yang hadir dalam dunia ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Allah yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut hukum Allah dengan nyanyi PKJ 264. Apalah arti
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kata mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Pengakuan dosa dipersilakan. Mari kita mengaku dosa kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita menyambut Kidung Jemaat 467. Bapak, Ibu, Saudara, kita yang telah datang mengakui dan menyesali setiap dosa kita di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya,
hanya kepada Yesus Kristus bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita menyambut dengan bersama-sama memuji Tuhan sambil bangkit berdiri. Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dengan pembacaan Mazmur secara berbalasan. Pembacaan Mazmur pagi hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Dan setelah pembacaan Mazmur kita pujikan Kidung Jemaat 48. Mazmur 19 ayat 7 hingga 14. Lembaga Alkitab memberi judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Dari ujung langit ia terbit, Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, titah Tuhan itu benar, perintah Tuhan itu murni, takut akan Tuhan itu suci, hukum-hukum Tuhan itu benar, lebih berharga daripada emas, dan lebih manis daripada madu. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh, maka aku menjadi tak bercela. Akan mendengarkan pujian dari SMAK Penabur Kota Wisata.
Terima kasih untuk persembahan yang sudah dilantunkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk kesempatan baru kembali yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ketika kami boleh membuka mata, menikmati pagi hari ini, kami percaya Tuhan berikan kami kesempatan kami kembali untuk datang dalam kebaktian minggu, dalam satu kerinduan yang sama Tuhan. Kami semua hadir, baik dalam gedung gereja ini, atau kami yang mengikuti secara live streaming. Kami datang untuk menaikkan pujian dan doa, dan juga merenungkan sebagai kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang hendak kami renungkan, boleh Tuhan berkati, sehingga kami boleh mengerti, terlebih kami dimampukan untuk melakukannya dalam keseharian kami. Ajar kami untuk terus taat dan setia dan melakukan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, agar apa yang Ia ucapkan kiranya hanya surut dengan kehendak Tuhan saja. Dan setiap kami, hati dan pikiran kami mau kami tujukan pada firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membuka Injil Markus 9 ayat 38 sampai 50 menjadi pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi ini. Markus 9 ayat 38 sampai 50, demikianlah firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut kita." Namun kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat ketika itu juga mengumpat Aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Kita lanjutkan, siapa yang menyebabkan orang berdosa, dan tentang garam. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung, daripada dengan kedua tangan utuh pergi ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata, daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu senantiasa mempunyai garam dalam dirimu, dan hidupmu berdamai seorang dengan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik kita semua yang dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian melalui live streaming. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang guru yang meminta muridnya menutup matanya, lalu kemudian para muridnya ini diminta untuk menebak sebuah objek di hadapan mereka. Mereka diposisikan di tempat yang berbeda satu sama lain. Satu muridnya menjawab dalam kondisi mata tertutup dan meraba benda di hadapannya. Dia menjawab, "Bu Guru, ini tembok yang besar," katanya. Murid yang kedua menebak, "Bu Guru, kalau aku rasa ini ular," katanya. Seorang murid yang lain mengatakan, "Enggak, ini bukan ular, ini kuda Nil." Yang satu lagi, "Bukan, ini kuda." Nah, mereka dalam kondisi masih mata tertutup, mereka saling berdebat, ngotot-ngototan, menebak-nebak kira-kira di depan apa yang mereka jumpai nanti. Supaya tidak terlewat ngotot-ngototannya, sang guru meminta para murid membuka mata mereka dan ternyata di hadapan mereka apa Bapak Ibu Saudara? Seekor gajah. Salah semua, ya, salah semua. Masing-masing punya jawaban dan pandangannya berdasarkan apa yang mereka raba di hadapan mereka. Yang berdiri di depan gajah, khususnya dekat hidung, ya pasti menebak itu seperti ular ketika memegang belalai. Yang satu ketika diposisikan di ekor gajah menganggap itu kuda, ada ekornya nih, kuda nih kali ya. Yang di sampingnya merasa bahwa ini tembok besar karena gajah kan lebar ya Bapak Ibu ya. Wah, ini tembok besar gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa yang mau kemudian disampaikan oleh sang guru kepada para murid yang tadi sudah sempat ngotot-ngototan dan merasa bahwa jawaban yang paling benar? Ibu guru mengatakan bahwa anak-anak, kadangkala bisa jadi pandangan kita salah bagi orang lain, tapi juga sebaliknya, kadangkala pandangan orang lain itu salah bagi kita karena kita berada di posisi berbeda. Jadi kan ada yang di depan, di samping, di belakang. Padahal kata ibu guru, kita sedang menghadapi objek yang sama. Coba kalau kita masing-masing menyatukan pandangan satu sama lain, yang satu berpikir temboknya besar, yang satu berpikir ada ekornya, satu berpikir kayak ular. Andaikan anak-anak menyatukan pandangan satu sama lain, mungkin bisa memecahkan benda apa atau objek apa di hadapan anak-anak, begitu ya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kisah ini sebenarnya mau mengajak apa kepada kita? Bahwa kadangkala tidak dapat kita elakkan ya perbedaan pendapat itu baru guru bertanya kepada murid. Di dalam rumah kita juga bisa menjumpai perbedaan pendapat antara apakah suami dan istri, orang tua dengan anak, dalam pekerjaan dengan sesama karyawan, sesama teman sepelayanan. Perbedaan itu suatu bagian yang tidak bisa kita hindari dan kita ingkari. Dan kadangkala perbedaan bisa menyebabkan adu mulut, perdebatan, bahkan konflik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa itu konflik? Konflik itu gangguan yang membuat relasi kita dengan orang lain terganggu. Yang tadinya suami istri harmonis, panggilnya sayang, cintaku, oleh karena perdebatan pagi hari karena persoalan lupa naruh anduk, persoalan biasanya apa lagi? Lupa naruh pakaian kotor gitu ya. Yang tadinya sayang nyebutnya nama. Bisa terjadi begitu ya. Perubahan terjadi, relasinya terganggu. Yang tadinya enak, adem, tentrem nyebutnya dengan manis, akhirnya jadi kok manggilnya nama bukan sayang lagi. Nah, terganggu deh komunikasinya. Atau misalnya ketika sang istri nggak terbuka belanja online. Nah, sekarang ini tuh hobinya tuh bisa berubah ya, check out toko oranye, toko hijau katanya. Nah, bilang ke suami, nggak belanja apa-apaan kok Pak, tapi setiap hari paket gitu ya.
paket. Nah, suaminya nggak tahu, mama belanja apa lagi? Enggak kok itu. Nah, kadangkala bisa menjadi perdebatan ataupun konflik dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perbedaan itu tentu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita ingkari, tapi harus kita siasati, kita selesaikan. Perbedaan itu seperti tadi kisah suami istri yang saya gambarkan. Yang satu mungkin merasa bahwa punya visi rumah itu harus rapih, tapi yang satu yang lagi entah istri atau suaminya lupa naruh barang ya, naruh anduk sembarangan, naruh pakaian kotor sembarangan. Karena perbedaan visi, perbedaan kebiasaan, terjadilah kekisruhan. Atau perbedaan visi, misalnya sang suami atau istri berpikir kita harus menabung karena nanti itu gimana, hidup semakin berat. Tapi yang satu sama lain, suami atau istrinya berpikir gimana nantilah. Ya, nah beda. Karena perbedaan itu bisa terjadi perdebatan dan konflik. Nah, oleh karena itu kita mau belajar kalau memang perbedaan itu bagian hal yang normal, yang tidak bisa kita hindari, tapi kemudian bisa berujung pada konflik, pada perdebatan dan lain sebagainya, maka kita mau belajar untuk kita menyelesaikan. Karena katanya kalau kita merasakan ada ganjelan, kita marah, kita kecewa, kita kesel, kita merasa bahwa orang di hadapan kita atau yang kita jumpai itu kayaknya nggak kayak gitu deh, kita pendem-pendem saja, sebenarnya itu hanya kita sedang menumpuk bom waktu. Kadangkala orang merasa udahlah hindari konflik deh, udah deh daripada ribut sama suami ambil aja anduknya, daripada ribut sama teman sekerja udah deh kerjain aja, tapi kita pendem-pendem terus, nah itu nggak bagus juga, nggak sehat juga. Nah, seorang penulis bernama Lederach mengajak kita untuk melihat bahwa konflik itu sebenarnya sesuatu yang wajar, tapi harus kita hadapi. Bagaimana disebut namanya transformasi konflik. Melihat konflik dengan sudut pandang yang baru, melihat konflik dari cara mata yang baru, bahwa itu bukan hanya sebatas gangguan, tapi kesempatan untuk kita saling bertumbuh. Kesempatan untuk kita saling melengkapi seperti para murid yang dalam kisah di ilustrasi awal tadi. Karena kalau fokusnya memikirkan perbedaan tadi hanya saja itu ya, akhirnya semua berpikiran ini tembok, ini ular, ini kuda Nil, ini kuda gitu ya, padahal gajah gitu ya. Nah, kita mau belajar hari ini dari para murid juga, para murid Yesus Kristus yang kalau minggu lalu, kalau Bapak Ibu mendengar khotbah minggu lalu, para murid itu juga berdebat mengenai siapa yang terbesar di antara para murid. Dan hari ini kita menjumpai kembali para murid masih dengan sikap atau sifat yang belum jauh berbeda. Mereka merasa bahwa orang-orang di luar kelompok mereka, orang-orang yang bukan murid Yesus, bukanlah orang-orang yang masuk dalam hitungan. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mampu menyembuhkan orang yang sakit, ada orang yang mampu mengusir setan dalam nama Yesus, mereka tolak, mereka abaikan, mereka nggak bisa terima kalau ada orang yang mampu bisa melakukan mujizat mengusir setan dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu tahu dalam konteks saat itu, pengusiran setan adalah suatu hal yang biasa terjadi. Karena ya, belum secanggih zaman sekarang ya, orang sakit pasti harus berobat ke dokter, dapatnya obat. Kalau zaman dulu oleh karena pengetahuan yang belum berkembang seperti sekarang, orang sakit itu langsung dikonotasikannya, punya dosa apa nih? Ketempelan apa nih? Kemasukan roh jahat apa nih? Ya, makanya praktek pengusiran setan itu menjadi suatu praktek yang biasa oleh banyak orang pada saat itu. Nah, tapi bagi para murid, ketika ada orang mengusir setan dalam nama Yesus, itu nggak bisa, nggak boleh. Hanya kami-kami saja, hanya kita-kita saja yang boleh dan bisa. Nah, tapi apa kita menjumpai respon Yesus, Bapak Ibu Saudara? Respon Yesus, jawaban Yesus ketika para murid sempat protes, sempat menolak, Yesus sendiri mengindahkan apa yang disampaikan para murid tersebut.
Yesus sendiri sebenarnya justru mendukung apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat mengusir setan dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa sikap Yesus ini? Kalau para murid merasa eksklusif, hanya kelompok mereka saja yang mampu, yang lain gak boleh, yang lain gak afdol karena bukan murid Yesus. Yesus mau mengajarkan para murid bahwa menjadi murid Yesus bukan berarti menjadi orang-orang yang eksklusif dan kaku. Menjadi murid Yesus itu menjadi pribadi yang mampu terbuka. Tentu ini menjadi hal yang sulit. Pesan Yesus kepada para murid ini tentu hal yang tidak mudah diterima oleh mereka. Karena mereka sedang membangun mekanisme soliditas sebagai sesama murid. Wah, kita kan sama-sama murid Yesus ya. Kita sama-sama jalan bersama dengan Yesus. Jadi murid-murid yang mendengar ajarannya, melihat kuasa dan mujizat Yesus. Mereka sedang membentuk mekanisme itu, kesolidan sebagai sesama murid. Jadi sangat tidak mudah memang ketika Yesus menyampaikan pesan ini, ketika para murid sedang membangun kekompakan sebagai para murid saat itu. Tapi akhirnya Yesus melihat ada sisi negatif para murid yang terlalu solid, terlalu eksklusif ini. Karena mereka akhirnya membangun stereotip, berpikiran bahwa orang di luar kelompok mereka, orang yang bukan murid Yesus dianggap sebagai orang-orang yang negatif, orang-orang yang gak baik. Nah, padahal Yesus melihat bahwa tidak bisa seperti itu. Nah, Yesus pada firman Tuhan yang kita jumpai pada hari ini, Yesus meminta untuk mereka jangan terjebak pada eksklusivitas dan kekakuan. Karena kalau orang sudah eksklusif, sudah kaku, merasa bahwa kelompok saya doang yang paling benar, yang paling bagus, yang paling baik, pasti otomatis bukan jembatan yang dibangun, tapi tembok, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau tembok sudah dibangun, mungkin gak bisa saling mengasihi, gak mungkin. Tapi kalau jembatan yang dibangun, keterbukaan, komunikasi, tentu kita akan lebih mudah untuk mengasihi. Dan di sini kita mau belajar bahwa sepanjang sejarah kita belajar siapa itu Yesus, dia pribadi yang mengasihi secara terbuka. Dalam kisah Injil-Injil Yesus kita melihat betapa Yesus sebagai pribadi yang mengasihi tanpa syarat, tidak terbatas pada orang yang seperti apa, dengan latar belakang yang bagaimana. Dan itu yang mau Yesus ajarkan kepada para murid. Yesus setuju bahwa tidak ada salahnya kok kalau ada orang yang mampu melakukan kuasa mujizat, mengusir setan dalam namanya. Toh yang diperbuat orang itu adalah perbuatan yang baik. Kalau ada orang dengan kuasa nama Yesus tapi kemudian menyumpahi orang lain, itu salah. Yesus pasti tidak perkenankan. Pasti Yesus mengutuki bahkan. Tapi kan Yesus tahu bahwa apa yang diperbuatkan orang tersebut adalah untuk kebaikan orang lain. Bisa terlepas dari roh jahat, bisa hidup normal kembali. Maka Yesus merasa bahwa gak ada salahnya kok. Toh dia membantu orang tersebut. Gak ada salahnya kok. Toh orang ini bisa terbebas dari roh jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Yesus melihat orang yang melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus. Orang tersebut juga sudah melakukan bentuk kebaikan kepada orang-orang yang dijumpai. Dan Yesus mau mengajak kepada para murid untuk melihat keragaman, melihat perbedaan dalam kondisi saat itu. Betul, para murid sudah terlatih, sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa Yesus mengajarkan mereka, tapi ternyata Allah juga berkenan kepada banyak orang. Kuasa Allah juga dipakai oleh banyak orang untuk kebaikan, dan Yesus sendiri mengatakan bahwa itu tidak masalah, sejauh untuk suatu hal yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu pada hari ini kita mau belajar. Bila para murid terjebak pada eksklusivitas dan tidak mau menerima perbedaan keberagaman, perbedaan pendapat,
perbedaan sikap dari orang-orang yang melakukan mujizat pengusiran setan, tidak dapat menerima perbedaan latar belakang yang pasti mereka berpikir mereka bukan orang kita begitu ya, dan perbedaan pemahaman. Tapi kita mau belajar pada hari ini dari sebuah benda yang kecil tapi ternyata sangat besar kuasanya, kemampuannya, manfaatnya, itu garam. Sekarang hidup manusia bisa lepas dari garam? Nggak bisa. Walaupun kita tahu sekarang orang Indonesia banyak yang sakit darah tinggi ya katanya ya, nah, harus ngurangin garam. Tapi kita jujur kita nggak bisa lepas dari garam. Ya paling tidak kalau memang masak itu mengurangi garam, tapi sehari-hari mungkin kita akan membutuhkan garam. Ada garam untuk jadikan terapi, untuk kesehatan, untuk diuap supaya nafasnya bisa baik, katanya begitu ya. Ada misalnya kalau camping Bu Pendeta, taruh garam di sekitar tenda supaya nggak ada hewan bisa masuk ke dalam tenda, begitu ya. Sebagai bentuk preventif. Dan banyak hal lain untuk mengasinkan makanan supaya tetap awet. Makanya ikan asin menjadi kesukaannya kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, betapa dari suatu benda yang kecil seperti garam, Yesus mau mengajarkan kita dan juga para murid saat itu, betapa garam itu sebenarnya besar manfaatnya. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen, orang percaya, dipanggil juga menjadi seperti garam. Kita perlu punya banyak manfaat di mana kita hadir dan tinggal. Jadi kalau kita kalau kita saat ini tinggal di satu tempat wilayah, dipercaya oleh Allah dengan kemampuan kita bekerja dalam suatu perusahaan atau instansi, kita mau percaya kita menjadi garam di tempat tersebut. Lalu manfaat apa yang bisa kita beri di tengah keberagaman yang kita jumpai? Karena di tempat pekerjaan kita pasti menjumpai perbedaan. Di lingkungan masyarakat kita menjumpai keberagaman. Tapi bagaimana kita di tengah keberagaman dan perbedaan itu kita bisa menjadi garam yang baik, yang memberikan fungsinya, memberikan suatu rasa, bukan garam yang tawar, yang tidak berguna dan bermanfaat. Kita mau belajar menjadi garam yang menciptakan damai, duta damai dalam keseharian kita di tengah perbedaan yang kita jumpai. Hari ini sebenarnya perdana Bapak Ibu, kegiatan pertukaran lintas klasis. Biasanya kan pertukaran klasis Bekasi gitu ya minggu kelima. Tapi hari ini adalah pertukaran lintas klasis antara klasis Bekasi bersama dengan klasis Jakarta dan Banten. Ini merupakan hasil dari rekomendasi Rakersin tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi memang hasil keputusan Rakersin 2022, jemaat-jemaat diajak untuk melakukan pertukaran lintas klasis. Nah, klasis Jakarta dan Banten bersama dengan klasis Bekasi tentu memiliki konteks yang gak jauh-jauh amat, tapi ada pasti perbedaannya. Dalam perbedaan yang ada, kita bersinergi, baik dalam pelayanan atau dalam pelayanan minggu pada hari ini. Ataupun dalam keberagaman misalnya ketika pelayanan konteks-konteks yang mirip ataupun agak berbeda, kita bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain di waktu-waktu mendatang. Dan keberagaman itu sebenarnya menjadi cermin bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita saat ini menyadari di tengah-tengah konteks bangsa kita menjelang pilkada serentak nanti. Wah, ini pilkada tentu biasanya ada hawa-hawanya lah. Hawa-hawa maksudnya satu mendukung yang ini, satu mendukung yang sana. Kalau nggak beda pendapat, beda pilihan, bisa left group gitu ya. Sering terjadi begitu. Tapi kita mau belajar dari pengalaman yang lalu-lalu, biarlah yang lalu sudah berlalu. Jangan sampai kita terpecah belah oleh karena perbedaan pilihan. Kita mau melihat bahwa bangsa Indonesia memerlukan pimpinan yang baik, memerlukan pimpinan negara daerah yang baik. Oleh karena itu, siapapun yang kita pilih, kita sebagai masyarakat, kita tetap bersatu. Jangan mudah terprovokasi oleh berbagai perbedaan pilihan yang kita punya saat ini. Dan juga hal lain yang bisa kita dapati adalah dalam masa-masa saat ini, ketika saat ini masuki masa peralihan pemimpinan Bapak Ibu Saudara, untuk kita berharap kondisinya tetap stabil dan aman.
Tapi kita juga mau belajar tidak menutup kemungkinan oleh karena bangsa kita dengan kemajemukan yang ada, kekisruhan, perdebatan itu bisa terjadi. Dan kita mau belajar bahwa menjadi orang-orang percaya seperti garam yang kita pelajari dan juga firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita mau belajar bagaimana kita menjadi agen pembawa damai. Bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Agar kita bukan hanya fokus kepada fokus pada perbedaannya, tapi fokus pada persoalannya, pada pergumulannya. Di Kota Bekasi pergumulannya apa ya? Kita fokus bukan lagi kamu agamanya apa, kamu dari suku mana, tapi kita fokus kita di Kelas Bekasi kita punya pergumulan apa ya yang harus kita selesaikan, kita bangun. Kita fokus bukan kepada hal-hal yang di luar sana yang membuat kita terpecah belah, tapi bagaimana kita menciptakan kesejahteraan bersama. Kita fokus untuk bagaimana ya supaya jemaat-jemaat di Klasis Bekasi, di Klasis Jakarta dan Banten bisa sejahtera bersama sepasca pandemi gitu ya. Walaupun pandemi sudah berlalu begitu ya, sekarang sudah normal, tapi belum normal amat Bu Pendeta. Masih banyak yang harus cari kerja, masih banyak yang harus bergumul dengan pemulihan ekonomi. Nah, kita mau belajar untuk membangun kesejahteraan bersama dengan kerjasama satu sama lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya mau share tentang apa yang sempat saya baca. Ada satu buku yang berbicara tentang bagaimana dalam perbedaan kita dapat bersama-sama berselaras, bersatu. Beberapa tahun silam ketika konflik di Ambon pecah, Bapak Ibu mungkin tahu ya kisah ini ya. Di Ambon terjadi perpecahan, sebenarnya bukan masalah agama, tapi itu dipelintir sedemikian rupa menjadi masalah agama. Ketika saya sempat ke Ambon juga, di sana merasa bahwa kami sudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kata orang-orang di sana. Dan kami menyesali padahal kami semua adalah bersaudara, hanya berbeda agama saja. Ketika saya ke Ambon itu beberapa tahun lalu di bulan Desember, setelah pasca Ambon, pasca kerusuhan di Ambon, saya masih bisa melihat puing-puing gereja yang bekas terbakar, puing-puing masjid yang bekas terbakar dan runtuh. Pak supir yang mengantar saya berkata, ini Bu, saksi sejarah kelam Ambon katanya. Kami belajar dari sejarah, biarlah ini menjadi pengingatan bagi kami. Betapa lemahnya kami mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan. Padahal kami semua saudara. Sekarang Ambon sudah lebih aman, sudah lebih kondusif. Makanya ada gong perdamaian di kota Ambon ya, sebagai tanda bahwa perdamaian terus digaungkan, digemakan. Dan ternyata ada sejarah di balik itu semua perdamaian itu Bapak Ibu. Kalau kita berpikir, oh perdamaian oleh karena instansi pemerintah yang turun tangan. Betul, tapi di balik itu ada orang-orang lokal, ada masyarakat lokal yang turut membangun menjadi agen damai. Siapa itu? Salah satunya adalah para perempuan. Nah, kita berpikir kan biasanya perempuan ngapain jadi agen pendamai begitu ya. Kan biasanya bapak-bapak yang musyawarah buat perjanjian, damai ya, damai, salaman gitu ya. Enggak, ternyata para perempuan, ibu-ibu di Ambon juga berkontribusi menciptakan perdamaian. Dari hal yang sederhana, ketika mereka pergi ke pasar, di pasar itu namanya orang pasar jual beli, nggak pandang agama ya. Nah ada orang Kristen, orang Islam, ibu-ibunya ini saling ngobrol. Percakapan di pasar, percakapan informal ini ternyata menjadi stimulasi orang-orang akhirnya, iya ya ngapain kita ribut, suami kita pergi terus dari rumah, bawa perang, bawa senjata, bawa tombak, anak-anak kita juga masih muda harus ikut terluka. Udah mendingan kita damai aja. Bukan hanya belanja, bukan hanya menukar barang dengan uang, tapi juga ada kemauan dari individu-individu yaitu perempuan pada saat itu di pasar, mereka dalam situasi yang informal, mereka menggemakan perdamaian itu. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu pada firman Tuhan dan juga pesan yang saya dapatkan ketika sempat berkunjung ke Ambon beberapa tahun silam ini,
bahwa sebenarnya menjadi pembawa damai ya bisa dari diri kita sendiri. Apapun peran kita, bahkan mungkin kita hanya di rumah saja, tapi melalui perkataan kita, melalui sikap kita yang hangat, yang ramah, yang mampu juga menghindari perkataan yang bisa menyinggung dan menyakiti, kita bisa menjadi bagian dari garam yang membawa perdamaian di tengah keberagaman. Semoga Tuhan memampukan kita terus menjadi agen pembawa damai dalam keseharian kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Kaum Pemuda Remaja GKP Jatiranggon.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan, tapi dengarlah nats pengantar persembahan kita yang terambil dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 44. Persembahan diantar ke depan dimulai dari baris yang pertama dan baris yang keempat dan dipandu oleh majelis jemaat. Kami persilahkan. Mengucap syukurlah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengingat kasih dan kesetiaan-Mu ketika memberi persembahan ini. Ajar kami senantiasa hidup saling menerima dan mengasihi, memberitakan kasih dan kebaikan-Mu melalui perbuatan kami sehari-hari. Dan kami memohon penyertaan Tuhan supaya kami mampu membawa damai di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersekutu pada hari ini, untuk kesempatan kami boleh kembali menerima firman kebenaran-Mu, yang mau kami percaya firman-Mu itu akan menegur kami, menuntun kami dalam hari-hari ke depan, memasuki pekan yang baru dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ajar kami, tuntun kami terus untuk setia, ajar kami untuk terus senantiasa mendengar dan melakukan firman-Mu, apa yang telah kami dengar pada hari ini. Untuk kami boleh terus menjadi agen pembawa damai dalam keseharian kami, melalui kata dan perbuatan kami, dan di tengah berbagai perbedaan kemajemukan yang kami jumpai. Kami berdoa bagi setiap kami Tuhan yang hadir dalam gedung gereja ini, ataupun kami yang terhalang oleh karena kondisi kesehatan ataupun kondisi lainnya, sehingga kami mengikuti secara live streaming di rumah kami masing-masing. Tuhan yang tahu segala kehidupan kami, Engkau yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kami di pekan yang baru ke depan, dalam setiap tugas tanggung jawab kami sebagai para orang tua, suami dan istri, anak-anak dan kaum muda, dalam pekerjaan, sekolah, pendidikan yang kami tempuh, atau juga pelayanan yang kami geluti hari lepas hari. Biarlah Tuhan memberkati. Secara khusus pada hari ini kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara dan teman-teman kami yang merasakan kelemahan fisik oleh karena kondisi sakit ataupun dalam proses penyembuhan yang saat ini tengah dijalani. Kami berdoa untuk Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarci, Ibu Rosina, Oma Maudi Salindeho, Bapak Fadli, Ibu Herlina Matondang, Ibu Sriyati M. Karel, Saudara Mario Korputi, Ibu Oke Marcelin, Ibu Komala Sari, Ibu Heni Tatibin, Ibu Marce Putong yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Bapak Halim Salindeho yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Jati Sampurna, dan Ibu Eli Desi yang saat ini dalam proses penyembuhan pasca operasi. Kami juga berdoa untuk Bapak Rahmat Noron, Ibu Yohanita Noron, Oma Sri Paningsi, Saudara Alfius Samperante, Oma Atni, Oma Maria Pondak, Saudara Ozora, Ibu Sugiasih Sanglir, Saudara Yonas Sabajan, Oma Asmiati Baidan, Bapak Romi Mohtar, Oma Sukapti, Ibu Justina Rustini, Ibu Francine Anda Adam, Ibu S. Purba, Ibu Yamih L, Ibu Sri Rahayu, dan Ibu Oktavia Y. Pradana. Ataupun bagi setiap kami Tuhan yang mungkin tidak disebutkan namanya, namun saat ini dalam kondisi lemah oleh karena kondisi kesehatan kami, biarlah Tuhan yang menjamah mereka dan kami semua yang saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan kesehatan kembali. Tuhan berkati semua yang kami konsumsi dan juga dukungan dari keluarga menjadi semangat mereka dan kami untuk mendapatkan kesembuhan dan kekuatan. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi diberikan kesabaran, kesehatan, dan kekuatan bagi saudara-saudara kami dalam mereka boleh melalui masa kelemahan fisik mereka. Kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat di tengah-tengah jemaat GKP Jatiranggon yang dalam sepekan ke depan akan memasuki usia yang baru ataupun memasuki usia pernikahan yang baru. Biarlah dalam pertambahan usia yang akan dijelang masing-masing pribadi dan juga keluarga atau rumah tangga, Tuhan berkati, Tuhan hadir senantiasa menambahkan sukacita, kegembiraan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah usia yang baru menjadi tanda kebaikan Tuhan dan menjadi tanda bagi kami untuk terus bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayanan Majelis Jemaat GKP Jatiranggon, komisi-komisi, guru sekolah minggu, para pekerja dan juga para staf di
TK Tunas Pasundan dalam pelayanan di GKP Jatiranggon dan seluruh pelayanan yang kami lakukan pada hari ini, baik kami yang bertugas sebagai para penatua, song leader, pemusik, petugas sound system ataupun live streaming, ataupun pengisi pujian. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang telah kami lakukan. Tuhan menyertai dan menopang kami, dan kiranya Tuhan memberkati ini semua menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga bersehati berdoa untuk rencana kami di pekan mendatang memasuki meja perjamuan kudus dalam rangka HPI dan HPKD. Biarlah kami dapat mempersiapkan diri kami menyambut perjamuan kudus, supaya kami dapat diingatkan kembali makna pengorbanan Kristus, dan kami mampu juga menjadi pribadi-pribadi yang mampu juga berkurban, mampu memberi diri kami bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap persiapan yang akan dilakukan ataupun segala pelayanan yang dilakukan dalam sepekan ke depan. Tuhan menyertai setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat GKP Jatiranggon yang saat ini mengalami pergumulan, beban berat dalam berbagai pergumulan mereka, oleh karena dalam mencari pekerjaan, dalam kondisi memenuhi kebutuhan hari lepas hari, dalam pendidikan yang digeluti, atau apapun Tuhan dalam kehidupan pernikahan yang dijalani. Biarlah kasih Tuhan yang terus menyertai, memberkati seluruh anggota jemaat, bagi kami semua yang terus Tuhan berkati dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga bersehati berdoa untuk saudara kami, yaitu Julius Soputra Zebua dan Preskartika Sari yang telah Tuhan teguhkan dalam kehidupan pernikahan pada hari Sabtu lalu. Biarlah melalui rumah tangga yang baru ini kasih Tuhan terus menyertai kehidupan anak-anak-Mu dalam peran sebagai suami dan istri. Tuhan berkati mereka, dan kiranya Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka di hari-hari menjelang, dan Tuhan memberkati setiap menjadi apapun harapan di tengah-tengah keluarga terkasih kami ini. Tuhan memberkati, Tuhan menghadirkan buah hati, Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang digeluti, dan kiranya menjadi rumah tangga Kristen yang boleh menjadi berkat dimanapun mereka boleh hadir dan berada. Kami juga berdoa bagi rencana pernikahan bagi saudara kami, Yudi Kurniawan Zebua, putra dari keluarga Bapak Fatih Soki Zebua dan Ibu Kaminah, dengan saudari Angelin Kezia Marsaulina Walukou S.A.K., putri dari keluarga Bapak Jimmy Joni Walukou dan Ibu Tati Sumiati. Biarlah kiranya rencana pemberkatan nikah yang akan dilakukan di hari Sabtu mendatang, Tuhan senantiasa menyertai. Kiranya di tanggal 19 Oktober 2024 nanti, di mana mereka akan disatukan menjadi keluarga sebagai suami dan istri, segala rencana yang indah dan baik ini kami bawa dalam nama Tuhan, dan segala rencana ini boleh Tuhan berkati, Tuhan mencukupi segala apa yang diperlukan, dan kiranya boleh membawa kegembiraan bagi keluarga besar dan juga bagi jemaat Tuhan di sini. Kami juga bersehati berdoa untuk rangkaian HUT Gereja Kristen Pasundan, di mana GKP Jatiranggon terlibat bersama-sama mengikuti Festival Paduan Suara Dewasa. Biarlah setiap persiapan dalam latihan-latihan, baik bagi para peserta ataupun pelatih, Tuhan berkati, sehingga kegiatan ini boleh membawa sukacita dan kegembiraan, kebersamaan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Kami juga bersehati dalam doa syafaat ini mengingat jemaat kami di Jemaat Lembang, GKP Lembang. Bila Tuhan berkati seluruh pelayanan yang ada di sana, para pelayannya, anggota jemaat yang ada, Tuhan berkati setiap kiprah pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan Tuhan hadir menyertai dan menopang setiap jemaat-Mu di sana. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus mendoakan bagi para penderita ataupun penyintas sakit jantung dalam rangka kami memperingati Hari Jantung Sedunia. Dan juga kami berdoa untuk ketahanan pangan di Indonesia dalam rangka Hari Kesadaran Internasional tentang kehilangan pangan dan pengurangan limbah. Biarlah dalam pengingatan hari-hari ini kami mau belajar untuk bisa memberi diri kami, menjaga kesehatan diri kami, dan juga mensyukuri setiap berkat makanan minuman yang kami terima, dan kami dapat menikmatinya dengan bijaksana, dan kami boleh mengelolanya dengan baik untuk kesehatan diri kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di masa peralihan pemerintahan ini. Biarlah segala sesuatu yang baik yang telah terencana Tuhan berkati, dan kiranya pemimpin yang baru, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama seluruh
seluruh jajaran menteri. Boleh Tuhan berkati menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, membawa kebaikan bagi negeri ini, menjadi bangsa Indonesia yang boleh semakin toleran, semakin makmur, dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Ajar kami pun menjadi bagian warga masyarakat dimanapun kami boleh tinggal. Kami pun dapat menjadi bagian warga masyarakat yang baik, yang mendukung segala hal yang baik bagi ketentraman, bagi kerukunan, dimanapun kami boleh hadir. Ini Tuhan doa dan harapan kami serahkan seluruh doa dan harapan kami dalam nama-Mu, dan kami pun hendak berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Mari kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Tuhan telah memberitahukan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan di dalam dunia. Mari kita menaati dan mengasihi Dia dengan hidup saling mengasihi. Terimalah berkat-Nya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.